Hello, good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Okay, thank you for your time, my friends, for our simulation today. And now, let me introduce our group. We are from Group 3, C Morning, 6th semester. And then first, my name is Teorisma Surya Manalu. And my friend, just if I call your name, just shake your hand like Stefania Nisi Sulastri. Bye. Diani Ira, Diani Ira, Pitiana, Devi Permatasari, Wendy, Putri. Okay, next. I will share our paper, report paper. Good afternoon, all. Good afternoon. Okay. Okay. We are from Group 3. Now our presentation about my purpose of the research. Nah, terkait judul dari kami itu an analysis of student difficult in grammar of viewed from student learning. Selanjutnya itu purpose of the research. This study, this study aims to find out student difficult in grammar of EL viewed from student. That's by research journey then make the conclusion. Should you know? Population in the research is student 4 semester in afternoon course of English education. Pontianak, the sample research are 26 students. The research is the technique to selecting of probability sample based on the characteristic of a population. Then the object of the study will use population sampling because the selecting criteria in sample. After that, instrument of data is quantitative study. Visual 20 seconds. Research in the process of collecting, analyzing, interpreting, and writing the result of a study. And data collection use questionnaire with open-ended prompt question. The questionnaire is adapted from strategy types of grammar, learning strategy by Chem and Bio, consists of 17 questions that contain statement agree or disagree. This questionnaire is distributed via online or the Google Drive. Teman-teman boleh melihat, nanti akan dibagikan langsung secara pada teman-teman. Nah, ini ada tabel overall, ini grafiknya bagaimana dalam sedang penelitian, teman-teman boleh melihat yang sudah dibagikan. Nah, di sini ada kategoris dalam kurang dalam tensis itu seperti no itemnya 11, misalnya setuju atau tidak setuju. Terus kurang dalam tensis, takut melakukan kesalahan, kosakata, fasilitas, motivasi, kurang mengetahui strategi belajar, dan overall mean score. Nah, di sini ada skornya, teman-teman bisa lihat. Kalau sudah lihat, boleh next. Di sini ada tabel data, di sini ada overall mean score. Nah ini ada tabel. Oke. Nah, inilah gambaran dari unsur penelitian, bagaimana kita meneliti, bagaimana kita membuat tabel chart, dan sebagainya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, bagian dari kurang dalam tensis itu berapa orang, dan sebagainya. Nah, di mana tabel di atas menunjukkan bahwa pernyataan yang diajukan kuesioner dibagi menjadi 6 aspek. Teman-teman boleh lihat. Nah, oke. Next, Kak. Ada lagi? Nah, ini terkait penilaian ya, penilaian dalam learning strategis. Ini ada kategorinya seperti kognitif, metakognitif, sosial, afektif, dan conversation, dan memori. Nah, ini adalah keseluruhan nilai dari overall mean score. Nah, adik-adik boleh lihat bagaimana penilaian dalam penelitian.
Diturunkan lagi Kak, next. Nah, ini Kak, ini dari tabel-tabel yang telah kita uraikan. Nah, ini ada card opening strategies. Nah, di mana di sini ada poin-poin dalam penelitian itu seperti penilaian kognitif, metacognitif, sosial, afektif, comprehension, dan memori. Ini ada main score-nya ya. Nah, oke. Nah, jadi dalam tabel juga menyatakan ajukan kuesioner dibagi menjadi 6 juga tadi Aris sudah melihat tadi. Nah, dari diskusi ini ada juga diskusi kita ya. Bagian diskusi. Lagi Kak, turun bawah. Nah, oke, terkait diskusi kami. Thank you, Viviana, for your presentation. And next, we will move to the question and answer. Please ask if you don't understand or have a question about our research. Just say your name and your question. Kak, saya mau nanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Asiro Hidayah, and my question is, please explain me as a research instrument, a data collection techniques in your. Kakak nih milih kuesioner sebagai instrumen penelitian dalam data collection di penelitian kakak. Terima kasih. For question, Kak. Your name and your question. My name is Anissa Nahdlatul Soleha. Pertanyaan saya apa gitu? Motivasi Oke, tentang Kak. untuk riset ini. Ya, Kak. Kita tampung dulu pertanyaannya, habis itu baru kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adla Mileni. My question, apa yang membuat kakak-kakak tertarik untuk menggunakan desain penelitian kuantitatif pada penelitian kakak-kakak? Terima kasih. Okay, thank you for the good question, Adla Mileni. My name is Agustina Hera Fernanda Lubis. My question, aspek apa yang harus diperhatikan peneliti ketika menyusun pertanyaan pada kuesioner? Enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bella Sevilla. My question is, explain why this research is important to do. Thank you. Thank you. We have 5 questions, right? Please, who is the first one? Oke, baik. Nama saya Stefania Nisius Lastri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adla ya, yang membuat Anda tertarik menggunakan desain penelitian ini. Itu tidak ada. Oke, mengapa kami menggunakan desain penelitian ini? Karena the research design that we use is a quantitative study research. Why do we use it? Quantitative method itself is more inclined towards number and statistics because it can be used to predict and the analysis results often are accurate. Juga digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua variabel atau lebih, and can simplify the reality of complex and complicated problems in a model. Bagaimana, Adla? Apakah jawabannya sudah bisa dipahami?
Terima kasih Adla pertanyaannya. Okay, Adla. Thank you, Stefania and Adla. Yes, you're welcome. Okay, next question, maksud saya. Next question. Okay. I will answer the question from Nanda, right? Now, what aspects of the research pay attention to when computing question on the questionnaire are sort the questionnaire logistically, adding a rationale for each item, make the questionnaire interactively, give example to respondents in answering the questionnaire, and then questions should be easy to understand by respondents, short, concise, and also clear. Nah, aspek apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penelitian ketika kita menyusun pertanyaan pada kuesioner? Nah, yaitu kita harus mengurutkan kuesioner secara logis dan serta menambahkan pemikiran kita pada setiap item atau ide atau materi. Nah, kita juga bisa membuat kuesioner dengan semenarik mungkin dan juga responden ini memberikan contoh pada responden dalam menjawab kuesioner serta dalam pertanyaan itu harus dipahami oleh responden, yaitu singkat, padat, dan juga harus jelas. Mungkin bisa dimengerti atau ada teman saya yang ingin menambahkan jawabannya? Izin menambahkan ya, terkait aspek yang harus diperhatikan dalam kita menyusun pertanyaan pada kuesioner. Nah, sebelum kita membuat kuesioner, kita harus tahu syarat-syarat ya membuat kuesioner yang baik dan benar itu seperti apa. Yang pertama, question made in the questionnaire use like clear language and are not ambiguous or multiple interpretation. Atau pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu atau multitafsir. Yang kedua, pertanyaan yang ada dalam kuesioner berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian dengan menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami. Kemudian, perbanyak membaca jurnal mengenai penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya. Apakah bisa dipahami? Sudah, Kak. Thank you. Okay, it is clear. Thank you, Putri and Hilya Ulandasari. Next, we move to next question. Suara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asih. Tadi Asi nanya why we choose a questionnaire as a research instrument in data collection technique in our research. Jadi nanya kenapa kami memilih questionnaire sebagai instrumen penelitian dalam pengumpulan data ya tadi si Asi. Ya Kak. Nah jadi as we know, it's a questionnaire instrument for collecting data. A questionnaire is a research instrument consists of a series of questions intended to collect information from respondents. A questionnaire can be considered a written interview. This approach can be done face-to-face, by phone, computer, or even by post. Jadi di sini questionnaire itu memang instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data. Nah, di sini questionnaire disebut juga wawancara secara tertulis. Jadi bisa dilakukan secara face-to-face atau lewat HP, komputer, atau lewat postingan. Seperti yang kami lakukan pada penelitian kami, di sini kami menggunakan Google Form yang kami share ke responden kami yang telah kami pilih, yaitu kelas A sore. Jadi di sini questionnaire sebenarnya juga punya kekurangan tersendiri, yaitu kita tidak bisa tahu kalau misalnya responden itu mengisi sesuai dengan kenyataan atau tidak. Soalnya kan biasa sering ngisi secara mengada-ngada kayak nggak sesuai dengan yang kenyataannya. Tapi
tetap kuesioner itu efektif untuk mengukur perilaku, sikap, preferensi, pendapat. Jadi bisa digunakan untuk instrumen penelitian. Mungkin teman saya bisa menambahkan terkait pertanyaan si Asih. Makasih, itu mungkin sekian dari saya. Nah, sebagai instrumen dalam penelitian. Yang pertama itu cara pengumpulan informasi dalam jumlah yang besar, sifatnya relatif, murah, cepat, dan efisien. Yang kedua, dengan kuesioner kita bisa mendapatkan data dari sampel orang banyak. Yang ketiga, pengumpulan data relatif cepat, karena peneliti tidak perlu untuk berada di saat pengisian kuesioner. Hal ini berguna untuk meneliti populasi besar. Mungkin bisa dipahami di AC? Iya Kak, bisa. Terima kasih ya Kak penjelasannya. Oke. Ya, sama-sama. Oke, thank you Vidiana sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang baru tinggal 2 pertanyaan lagi. Oke, ada yang ingin jawab? My name is Revi Permatasari. Ya. I will for question Anissa Nadatul Soleha. Hello. Ya. Question, what Ya, is Kak. your question for this study? Right? Di sini kami termotivasi dari beberapa rekan kami yang mengalami kesulitan dalam memahami grammar. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil judul An Analysis Student, Difficult is Grammar of EFL Student. Agar kami dapat mengetahui apa saja penyebabnya, serta kami juga mencari tahu beberapa informasi bagaimana cara mengatasinya. Nah, ternyata dari hasil penelitian, kami banyak mahasiswa dari jurusan ini yang masih mengalami kesulitan dalam memahami grammar. Dan untuk mengatasinya dengan cara yang pertama, temukan strategi belajar yang tepat melalui video, film, grammar, gambar, atau buku. Yang kedua, konsentrasi pada hal yang paling sulit. Yang ketiga, keep writing. Menulis bisa dijadikan sebagai alat untuk belajar grammar. Yang keempat, temukan sumber reference. Carilah buku-buku reference mengenai grammar. Yang kelima, bacalah berbagai buku Inggris. Yang keenam, practice make perfect. Yang ketujuh, join community English. Oke, sekian dari saya. Apa teman saya ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. And for the last question, let me for answer your question. The question is, mengapa penelitian ini penting? Jadi siapa yang nanya pertanyaan itu? Why the research is? Siapa, sorry? Saya, Kak. Oh, Bella Sevilla ya. Tidak dicatat namanya. Bella Sevilla. Mengapa penelitian ini penting? There are several reasons why this research is important. First, some of students are able to speak English, but they are confused about how to arrange the word they want to speak according to grammar rules. And the next problem is the student often have difficulties in forming sentence with correct tenses. Sometimes they use wrong tenses so that the sentence become wrong. Jadi ada beberapa alasan kenapa penelitian ini penting. Pertama itu grammar itu merupakan salah satu aspek dalam bahasa Inggris yang penting. Kita tidak mungkin bisa berbicara jika kita tidak mengerti tata bahasa atau cara membentuk kosakatanya. Jadi
Mengapa penelitian ini penting? Karena menurut research dari Paula, dari Emiliani, dan sebagainya itu, siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari grammar. Entah itu berbagai alasan seperti jadi sehingga kami tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih dalam. Apakah hal tersebut terjadi di sekitar kami atau tidak? Dan ketika kami melakukan penelitian tersebut, ternyata memang beberapa siswa mengalami kesulitan seperti kosakata, tenses, kurang belajar, kurang mengerti learning strategis, habis itu motivasi, fasilitas, lingkungan, dan sebagainya. Dan hal tersebut mereka akui ketika mereka mengisi kuesioner dari kami. Dan harapan kami di kuesioner ini, penelitian ini dapat membantu siswa atau students for choose a best learning strategies for itself. Jadi mereka bisa mengatasi kesulitan mereka tersendiri dengan cara learning strategis yang tepat. Jadi alasan kami meneliti itu karena penting, sehingga penelitian ini bermanfaat bagi siswa, bagi teman-teman semua, supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesulitan grammar bisa teratasi. Seperti itu. Itulah mengapa penelitian ini penting menurut kami, agar membantu siswa teman-teman sekalian. Seperti itu. Panjang ya jawabannya ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama Bella Sevia. Pada intinya untuk mendukung, untuk meminimalisir dalam kesulitan mempelajari grammar seperti itu. Dan masih ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas Kak. Oke, jika tidak ada, silakan Saudari Fitiana untuk memberikan kesimpulan atau conclusion for this meeting. Oke. Masih semangat teman-teman? Masih Kak. Ya, sore hari ini, adapun dalam penelitian kita harus mengetahui apa yang kita teliti dan apa yang harus kita teliti. Nah, dalam situasi penelitian kita harus mencari penelitian, desain penelitian seperti apa, instrumen penelitian seperti apa, dan kita juga perlu sampel dalam penelitian kita. Maka semangat buat teman-teman yang akan melakukan penelitian nantinya. Jangan lupa terus cari sumber yang lengkap, bisa baca buku, cari buku di perpustakaan, cari Google, dan sebagainya, agar teman-teman dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Okay. Thank you, Fitiana, for this presentation. And last but not least, thank you for my friends from A morning, right? A or B afternoon. Oh, okay, right. Then thank you for nice participant today. Thank you for nice attention. Thank you for nice question. Thank you for your time. And ya, kalau misalnya kita ketemu secara langsung, boleh sapa-sapa kakak-kakak yang di sini. Kita sama teman-teman, tidak ada senior juniornya. Kami juga masih proses belajar. Dan kami juga masih membutuhkan kalian untuk memberikan saran dan kritik kepada kami. Bukan berarti kami sudah semester 6, tapi kami masih di atas kalian. Itu tidak sama sekali ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar atau lebih kurang pintar seperti itu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Thanks a million. Untuk kesempatannya kita dapat bertemu via virtual seperti ini. Dan jika ada kata-kata kami yang salah atau menyinggung kalian yang tidak sengaja atau disengaja, mohon maaf. Dan sekian dari kelompok 3C pagi. Have a nice day. Have a wonderful day. Bye-bye guys. Thank you for a nice time. Bye. Thank you. Thank you, Kak. Bye. Thank you Kak. See you guys.